Sik. Oke, udah siap? Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Fatimah. Pagi, Pak Agung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Pak Agung. Apakah hari ini kita bisa berbincang-bincang masalah pendidikan? Oh, bisa sekali, Pak Agung. Coba Bu Fatimah ceritakan pengalaman hidup saat memulai karir. Saya awal mengabdi di SD Negeri 1 Kabunan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2005, Pak Agung. Oke. Apakah Bu Fatimah dalam memulai karir hingga sekarang pernah menemui masalah? Pernah, Pak. Salah satunya itu adalah anak belum bisa membaca Al-Quran sampai di kelas 6, Pak. Bagaimana solusi yang Bu Fatimah lakukan? Alhamdulillah saya konsultasikan kepada ortunya dan ternyata si ibu itu eh, singkat cerita itu ternyata mau memondokkan anaknya, Pak. Nah, endingnya akhirnya saya disuruh privatin anak tersebut biar bisa mengaji. Alhamdulillah Oh, sekarang sudah di pondok dan bisa ngaji, Pak. oke. Sekarang Bu Fatimah mengajar di SD 01 Kabunan. Iya, Pak. Bisa diceritakan kondisi sekolah Ibu sekarang? Alhamdulillah saya bertugas di SD Negeri 1 Kabunan dengan kondisi eh, sekolahnya itu semakin maju, tapi bukan maju bentuk bangunan, Pak, karena letaknya di jalan raya, jadi maju muridnya semakin banyak, sekitar 220, gurunya 11 orang, dan prestasi anak-anaknya itu semakin bagus, Pak. Karena Oke. kepala sekolah yang selalu mensupport, mendukung semua kegiatan yang ada di sekolah. Bagaimana sih cara motivasi supaya anak-anak kita itu bisa berprestasi, Bu Fat? Menurut jenengan bagaimana? Eh, Agar anak-anak itu bisa berprestasi itu kita rekan guru sejawat, kita semua Bapak Ibu guru berkolaborasi dengan tujuan yang sama, Pak, bareng-bareng. Hmm, Tapi ya kadang, Bu, Pak, saya itu minder, Pak, di SD 1 Kabunan, Pak, karena orangnya hmm, pinter-pinter IT-nya, Pak. oke. Bu Fatimah mengajar pelajaran agama di sana. Iya, Pak. Enak tidak sih mengajar agama, Bu Fat? Apa ada Alhamdulillah. permasalahan yang pernah ditemui? Alhamdulillah, Pak, saya mengajar agama enak sekali, Pak, karena mengajar agama itu pahalanya dunia dan akhirat, Pak. Saya Hmm. pernah menemui suatu masalah, itu anak malas hafalan surat-surat pendek dan juga anak belum hafal bacaan doa kunut itu di kelas 6, Pak, sampai kelas 6. Oh. Ada siswa yang nakal, Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6, Bu. Ada, Pak, itu kelas 2 namanya Fatir. Dia itu anak korban broken home itu. Jadi Hmm. kalau di sekolah pengennya diperhatikan terus sama gurunya. Oke. Terus adakah siswa yang tidak bisa dikendalikan menurut Ibu? Alhamdulillah selama ini tidak ada, Pak, karena kenakalan anak-anak SD itu masih standar dan bisa dikendalikan oleh Bapak Ibu guru. Oke. Adakah siswa yang pintar agama, Bu, di sana, Bu? Alhamdulillah banyak, Pak, karena mayoritas kan beragama Islam. Anak-anak di SD 1 Kabunan itu pintar-pintar, yang cowok itu bisa bisa belajar itu di bidang azan, sholawat, menulis kaligrafi, ngetik tulisan Arab di laptop, Pak. Itu banyak. Ada siswa yang berprestasi, Bu, di lomba agama? Alhamdulillah banyak sekali, Pak. Dari saya mengajar 2005 sampai sekarang banyak murid yang berprestasi di bidang agama, terutama pas lomba MAPSI, Pak. Contohnya itu dalam bidang azan, bersolawat, menulis kaligrafi, ngetik tulisan Arab di laptop, kemudian mau copat Islami.
Oke, bagaimana sih Bu caranya supaya murid itu bisa juara di lomba-lomba MAPSI itu Bu? Alhamdulillah saya itu berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak. Anak-anak sudah saya pilih bibit-bibitnya yang mumpuni, kemudian bahan materi juga saya sudah siapkan. Lalu saya mengajak rekan sejawat untuk bersama-sama membimbing anak-anak agar bisa tekun dan rajin dalam berlatih di jam pelajaran, Pak. Bu Fatima membimbing sendirian tidak ya? Tidak, Pak. Alhamdulillah saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama itu guru kelas. Bu Fatima kan sekarang mengajar di SL1 Kabunan ya. Terus Iya, apakah mengajar di sekolah lain Bu? iya Pak. Saya pernah mengampu di SD 2 Kabunan itu selama 10 tahun. Dan per Juli kemarin saya mendapatkan tugas tambahan di SDN 03 Asemdoyong. Dua sekolah ya Bu ya. Itu enak Iya tidak Pak. sih Bu mengajar di dua sekolah Bu? Alhamdulillah sangat enak Pak karena menambah saudara, nambah seduluran. Berarti JJM-nya Ibu berapa itu dua sekolah Bu? Saat ini berarti ada 32 jam Pak. Sulit enggak sih Bu mengajar dua sekolah Bu? Alhamdulillah nyaman-nyaman saja Pak. Bisa diatasi. Pernah enggak ada kendala masalah di sekolah ampuan? Aslinya ya kendala saat ini saya di SD 3 Asemdoyong itu jauh Pak dari Taman Grand Lestari Agung, taman ya Pak ke Asemdoyong itu kan lumayan Pak, anginnya banyak, melewati jalan Pantura. Tapi alhamdulillah sudah saya nikmati Pak, enjoy. Terus kondisi siswa-siswa atau murid-murid di Asemdoyong bagaimana itu Bu? Itu kondisinya karena anak-anak di Desa Asemdoyong itu sebagian besar anak-anak para nelayan, orang tuanya itu bekerja sebagai nelayan. Mereka itu bervariasi Pak, tapi yang lucu itu banyak anak-anak yang tidak memakai sepatu Pak. Iya, nyeker ya berarti ya Bu ya? Iya, nyeker, itu sekolah masih nyeker Pak. Nyeker men gitu ya. Iya. Nah, terus bisa diceritakan mereka belajarnya bagaimana Bu? Ya aslinya sama pada umumnya anak-anak belajar. Mereka itu semangat, rajin, akan tetapi di Asemdoyong kan karena bapaknya nelayan itu paling sama ibunya, paling sama mbahnya, jadi kurang perhatian dari orang tua, dari rumah. Jadi kalau di sekolah itu pinginnya jajan, seragam juga karena itu tadi banyak yang tidak pakai sepatu Pak. Oke, Iya, tapi tapi pasti semangat. ada keunggulannya ya Bu ya, anak-anak Doyong Bu? Alhamdulillah masih Itu banyak keunggulannya. keunggulannya apa saja di Bu SD03 Kasem Doyong Bu? Di SD 3 Asemdoyong itu keunggulannya banyak. Kemarin saja prestasi MAPSI sampai tingkat provinsi. Itu lomba cerita Islami. Alhamdulillah juga Pak, muridnya itu sekitar 450-an lebih Pak itu. Kayak di Hmm, SMP Pak. iya banyak ya, di saya Iya. cuma 335. Itu berarti berapa rombel itu Bu? Itu berarti di Asemdoyong 3 ada 14 rombel Pak. Gurunya juga banyak ya pasti ya di sana ya? Iya Pak, gurunya itu sekitar 16 orang. 16 orang itu kalau sering ketemu punya enggak masalah antar rekan sejawat Bu? Oh ya pernah Pak. Ya, coba Bu ceritakan masalah yang pernah dihadapi Bu. Iya, masalahnya ya di sana memang eh, gurunya itu karena banyak, ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi, jadi kita tidak eh, sering ketemu bareng. Tapi ini yang paling riskan itu pas saya ngampu dulu di SD 2 Kabunan, Pak. Pada saat Hmm, itu saya ngajar 10 tahun tidak dimasukkan dalam dapodik, Pak. perasaan itu bagaimana ya 10 tahun tidak dimasukkan ke Dapodik? Awalnya ya saya kecewa Pak, karena 10 tahun itu bekerja, tapi ternyata zong tidak dimasukkan dalam dapodik. Hmm, Iya. iya, kasihan ya Bu ya. Selain jadi guru, punya kegiatan lain Bu dahulu?
Iya, dulu ada Pak, saya mengajar anak-anak ngaji di rumah Pak, sampai sekarang. Santrinya banyak ya Bu ya? Ya, kalau di TPK itu sekitar 300-an santri Pak, tapi kalau di rumah sekitar 10 anak kan, 10 Hmm. anak itu. Ada pengalaman lain selain berkarir jadi guru Bu? Ada Pak, dulu saya juga freelance di KUA Taman Pak, itu sebagai Oh, penyuluh agama kurang lebih dari tahun 2015 sampai 2018, itu 3 tahunan Pak itu di KUA Taman. oh, perasaannya bagaimana Bu jadi penyuluh lapangan Bu? Alhamdulillah saya di sana senang Pak, karena Hmm. banyak orang tua senior-senior yang selalu memotivasi saya untuk bisa bekerja dengan ikhlas. Terus bagi waktunya bagaimana itu dalam kerjanya Bu? Saya kan menekuni di bidang pendataan madrasah, pondok pesantren, itu saya kalau pagi kan di sekolah Pak, kemudian pulang jam 2 lanjut sampai jam 4 di KUA, sampai jam 4 di rumah mandi-mandi sholat asar, sampai jam 7 malam saya ngajar anak-anak ngaji Pak. Hmm. Terus jam 7 malam ngaji. Anak-anak itu ada kendala enggak Bu yang dihadapi Bu? Kendalanya ya alhamdulillah tidak ada Pak, cuma kadang capek Pak. Iya. Ya, ya, Manusiawi ya Bu ya. iya, Metode mengaji itu kan banyak ya. Ibu iya Pak. menggunakan metode mengaji apa ya Bu? Saya menggunakan metode kiroati Pak, itu anak-anak mudah dalam belajar untuk bisa mengaji. Oke. Terima kasih Bu Fatimah atas waktunya. Semoga apa yang Ibu Fatimah kerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih. Saya tutup dulu rekamannya. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.